Halo, jadi mari kita berkreasi. Video simpel saja, singkat, padat, dan jelas. Saya mau videonya sesingkat mungkin. Jadi intinya permasalahannya, ini adalah router TP-Link. Um, TP-Link MR3220. TP-Link ini produk India, sudah cukup lama saya miliki. Produk, kalau nggak salah ini produk TP-Link paling awal ya. Oke, kendor dia. Ya, ini produk TP-Link paling awal yang satu keluarga dengan 3 MR3420 ya. Chargernya tiba-tiba mati. Jadi ketika dipakai pas setelah dinyalakan, nyala sebentar langsung plug mati. Saya kira bermasalah di routernya ini, ternyata bermasalah di chargernya. Oke, chargernya ini mati. Pada video sebelumnya udah saya tunjukkan kan ya, ada cara mengetes adaptor yang mati dan adaptor yang hidup gitu ya. Wah, nggak jelas ya kelihatannya, ketemu gelap ya. Saya perjelas dulu. Jadi saya akan membuat adaptor sementara dengan menggunakan modul step up. Jadi yang saya butuhkan adalah ini modul step up ini. Ini adalah DC to DC XL 609 6009E1 ya. Kebetulan saya punya ini yang nganggur gitu, kelihatan nggak ya? Ini dia. Ini akan saya gunakan sebagai adaptor sementara dengan menaikkan arus dari 5 volt menjadi 9 volt, karena tegangan dari adaptor ini 9 volt 0,85 ampere untuk charger sementara saja ya. Yang saya butuhkan adalah selanjutnya kabel USB. Nah, ini dia kabel USB-nya yang akan saya pakai. Kebutuhan selanjutnya sudah pasti perlu solder ya. Soldernya ini solder modifan juga, butuh tenolnya dan juga butuh fluxnya ya. Oke, langsung kita kerjakan. Oh, satu lagi, ininya jack mailnya ini juga saya butuh ya. Saya cek yang saya miliki apakah bisa dipakai. Oke, saya keluarkan dulu jimat saya karena kabel jack kabel female male-nya kalau nggak salah ada di sini. Ya, betul ada di sini ya. Ini dia, apakah sama dengan yang saya miliki? Oh, tidak, berbeda ya. Bisa dibilang berbeda nih, lubangnya berbeda. Apakah bisa dipakai atau tidak tahu. Akan saya coba dulu. Bisa sih, bisa masuk ya. Oh ya, bisa dia masuk, tapi akan masuk arusnya atau tidak tahu ya. Oke, saya punya mainan yang lain juga. Ini dia mainan saya yang baru. Ini mainan yang selanjutnya ya, yang kebetulan juga saya beli di toko online. Oke, ini akan saya gunakan untuk memegang modulnya ya, ketika di solder gitu. Oke, ini mainan barunya. Saya nggak perlu ininya sih. Ini ada ada lensanya. Dari kabel ini, kalau nggak salah ini adalah positif, ini adalah negatif ya. Yang ada tulisannya positif, yang tidak ada tulisannya nih. Mana nih? Nggak fokus ya. Ini positif, sebelahnya negatif. Semoga aja saya benar. Karena kalau tidak benar ya salah. Oke, ini soldernya baru saja dipanaskan. Tunggu sebentar ya. Ya, jungkling dia. Ya udah, taruh di bawah saja. Sementara kita rangkai dulu kabel USB-nya ya. Berarti in. Jadi ini ya, ini bagian in-nya, dua ini, in positif, in negatif. Out positif, out negatif gitu. Jadi setelah itu kita akan mengukur tegangannya. Setelah dialiri listrik, kita akan putar ulir di sini untuk menaikkan tegangannya. Oke, ini soldernya sudah panas ya. Soldernya sudah panas. Kita mulai bereksperimen ya. Buktinya soldernya sudah panas ya. Coba dengan ini ya dulu. Nggak kelihatan ya. Coba dengan ini timahnya. Ya, sudah meleleh ya. Sudah meleleh. Oke.
Tapi soldernya agak menyebalkan sepertinya, karena dia apa namanya, karena dia kadang-kadang dipakai untuk bakar karet ya. Kita akan ngasih timah dulu ininya, kabelnya. Kita akan langsung masukkan ini, diperkecil dulu penampang kabelnya agar bisa masuk di lubang ininya, out plus. Seperti ini, kita masukkan di sini ya, masuk. Sudah saya masukkan dan saya tekuk. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Sekarang kita pegang di sini. Nah, kita kasih flux sedikit. Amatir sekali ini ya. Oke, sekarang siapkan tenolnya. Kamu nempel ya, karena soldernya sudah tidak working. Oke, mudah-mudahan sudah nempel ya. Ya, sudah nempel ya. Sementara tidak apa-apa. Oke, inputnya menggunakan kabel USB ini ya, yang innya itu menggunakan kabel USB ini. Oke, tegangan yang positif di warna kuning, tegangan negatif di warna biru. Ya, keringkan pakai tisu. Asumsikan ini sudah jadi, sudah terhubung. Kita akan coba dulu hubungkan ke listrik, kemudian dites dengan avometer apakah arusnya masuk. Kita akan cek ke ini berapa nih volt ya, di bawah 20 volt. Oke, 12 volt. Oke, ini tegangannya 12 volt ya. Kita cek dulu. Oh sorry, ya itu 12 volt ya, 12 volt. Sama 12 volt ya. Oke, benar. Nah, sekarang kita akan mencari 9 volt. Gimana caranya? Oke, caranya adalah satu tangan menggunakan obeng, satu tangan. Ini masuk nggak obengnya ini? Oke, masuk. Ya, seperti itu. Kita akan ulir supaya menjadi 9 volt. Oh, naik ini, turunkan 9 volt. Kelihatan nggak turun? Ya. Oke, 9,8, 9,5, 9,4, 9,3, 9,03. Ya, 9,01. Ya, pas ya. Oke, ini routernya di sini. Kita pasang. Nyala ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ayo. Oke, coba lihat ya. Ini eksperimennya gagal ya. Jadi karena awam elektronik, intinya kalau sebelum dikasih beban dia bisa mendapatkan 9 setelah disetting 9 voltage segitu dia bisa. Tetapi setelah dikasih beban dia drop jadi 3 voltage. Kenapa? Akhirnya routernya nggak bisa walaupun bisa menyala tapi tidak bisa apa namanya connecting ke yang lainnya. Maksudnya connecting ke menyalakan wifi-nya segala macam, cuman power aja yang on. Nah, itu yang nggak tahu kenapa ya. Artinya percobaannya gagal.